Bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kita, selamat datang di kebaktian M2 Sunday Service. Tema kita pada minggu ini adalah tentang Armor of God, perlengkapan senjata Tuhan. Oh ya, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita M2 Sunday Service dan subscribe ke YouTube channel kita @M2 Sunday Service. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah minggu hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita saat teduh sejenak. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, teman-teman pasti sudah siap untuk memuji Tuhan. Saya dan semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lagu pujian kita, senada dengan surga. Ia hadir di antara kita. Kuasa yang mengalir melawat setiap hati kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan
Teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk atas pernyataan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tolong Engkau kiranya Engkau berkati setiap kami, supaya kami bisa mengaplikasikan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa anak-anak-Mu. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Hanya Dialah yang mendengar seruan hati kita. Hanya Dialah yang bisa memulihkan hati kita. Dialah yang memulihkan dan menyembuhkan setiap luka-luka yang ada di dalam hati kita. Mari kita angkat pujian ini tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah M2SS. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sediakan waktu buat kami, untuk kami bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu di dalam tempat ini, dan kami percaya juga Tuhan Engkau memimpin setiap daripada kami untuk kami bisa berkonsentrasi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu siap menjadi saluran berkat, mohon Engkau pakai secara luar biasa. Dan Roh Kudus Tuhan yang jaga pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini yaitu Armor of God, pelengkapan senjata Allah. Pelengkapan senjata Allah. Firman Tuhan yang diambil yaitu di dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu, ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Teman-teman sekalian, seringkali kita menemukan, ataupun mungkin daripada kita sendiri juga, suatu kita sudah percaya pada Tuhan, kita menemukan ada seseorang yang gampang sekali untuk melepaskan status dia sebagai orang Kristen. Dengan kata lain, orang dengan mungkin agama tetangga kita katakan orang itu sudah murtad, orang itu sudah pindah keyakinan, orang itu sudah meninggalkan kepercayaan. Karena mungkin salah satu hal, mungkin kadang kita melihat hal sepele saja. Mengapa hal itu bisa terjadi, teman-teman sekalian? Kita harus mengerti bahwa satu bagian, suatu kita menjadi seorang Kristen, kita sudah terhisap untuk masuk dalam suatu angkatan perang. Kita bukan lagi sekedar mendapat sebuah status sebagai anak-anak Tuhan saja, atau sebagai seorang anak Tuhan yang ikut pelayanan di gereja ataupun di kehidupan sehari-hari. Tetapi juga kita sudah mendapat sebuah status, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus. Yang menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, yaitu sebagai seorang prajurit, kita sudah menghadapi satu musuh baru. Kita bukan hanya memiliki satu perjalanan sebagai seorang Kristen, tetapi kita sudah harus memasuki satu perjalanan, yaitu memasuki peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan hanya bersifat daging ataupun darah, tapi itu adalah peperangan bersifat roh, di dalam alam roh. Oleh karena itu, kita tidak bebas dalam peperangan. Tetapi ingat, kita sebagai orang percaya, kita diberi senjata oleh Tuhan. Yaitu perlengkapan senjata alam. Perlengkapan senjata itu berfungsi untuk apa? Kita ketahui senjata itu punya dua fungsi. Yang pertama, untuk mempertahankan diri kita daripada serangan. Dan yang kedua, senjata itu digunakan untuk menyerang kembali musuh yang menyerang kita. Jadi perhatikan baik-baik. Senjata itu berfungsi untuk mempertahankan diri kita dan juga untuk menyerang kembali musuh yang menyerang kita. Jadi kita harus tahu seperti firman Tuhan yang sudah dikatakan bahwa di dalam peperangan rohani musuh utama kita yaitu iblis. Seperti di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, iblis itu berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Singa mencari kita setiap anak-anak Tuhan, pelayanan Tuhan, pekerja Tuhan, prajurit Kristus. Oleh karena itu kita harus mengetahui juga 3 kebenaran kita harus pegang mengenai tentang senjata Allah. Yang pertama yaitu senjata Allah itu adalah sesuai dengan namanya. Itu senjata miliknya Tuhan. Sebagai seorang prajurit Kristus, seperti biasanya, prajurit itu tidak perlu mempersiapkan perlengkapan perangnya. Tetapi senjata perlengkapan perang itu adalah milik daripada Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan,
dan kewajiban kita hanyalah perlu menggunakannya perangkat Tuhan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita juga bisa menerima Tuhan dengan benar. Yang kedua, senjata itu harus diambil sebelum hari pertempuran. Seorang prajurit harus mengambil senjata sebelum hari pertempuran dan bukannya sementara atau setelah pertempuran berlangsung. Jikalau pertempuran itu sudah terjadi, maka sudah tidak sempat lagi. Itu sebabnya pengambilan senjata adalah persiapan, bisa saja dalam masa damai, masa tentram tidak ada apa-apa, sehingga sewaktu serangan ataupun godaan itu datang, kita mampu untuk berdiri dan tidak dapat disegap tanpa persiapan. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Perlengkapan senjata Allah itu haruslah lengkap. Tidak boleh pas-pasan, tidak boleh kita suka-suka kita ambil satu saja. Tapi itu harus lengkap. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, setidaknya ada 4 senjata yang Tuhan persiapkan buat kita untuk melawan tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Kalau kita perhatikan ikat pinggang itu berbentuk, biasanya digunakan seperti satu lembar panjang ya, itu diikatkan berbentuk lingkaran. Dengan kata ikat pinggang itu melingkari dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan harus melingkupi seluruh pola pikir dan akal budi kita. Hidup kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai manusia dalam peperangan rohani kita. Dan yang kedua, senjata kedua itu yaitu baju jira keadilan. Baju jira itu seperti diilustrasikan oleh Rasul Paulus bahwa baju jira itu adalah sebuah alat pelindung bagian atas, di mana itu bagian atas tubuh kita itu terdapat organ-organ tubuh yang vital. Ya, bisa ada hati, paru-paru, jantung, ginjal, usus dan lain sebagainya. Itu penting sekali untuk dilindungi. Oleh itu, baju jira itu harus kita pakai, yaitu baju jira tentang keadilan. Keadilan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan adil? Yaitu ada firman Tuhan. Dan yang ketiga, senjata yang ketiga yaitu kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Teman-teman sekalian, sewaktu kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dengan kata kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa pungkiri lagi, kita sudah memegang status sebagai anak Tuhan. Suka atau tidak suka, orang pasti melihat kita. Dan sudah kewajiban kita sesuai dengan amanat Tuhan, agung daripada Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kita, seperti dikatakan apa? Dengan kasut. Kasut itu seperti sebuah sandal atau sepatu, di mana kita menginjak, kita butuh kasut itu untuk sampai ke satu tempat. Dan sama juga semua perjalanan kehidupan kita, kita butuh kasut daripada firman Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Orang butuh firman Tuhan yang memberikan keselamatan buat mereka juga. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu senjata keempat, itu adalah perisai iman. Kita tahu perisai itu, Rasul Paulus katakan itu dengan disesuaikan dengan perisai prajurit Romawi. Prajurit Romawi pada saat itu menggunakan perisai yang berbentuk bulat, ya, berfungsi untuk menangkis senjata dari atau menyerang musuh dalam pertarungan yang berlanjut. Oleh karena itu, hari ini kita bisa melihat satu bagian. Suatu Paulus berbicara tentang perisai ini, dia juga katakan apa? Perisai ini berguna untuk memadamkan anak panah berapi dari musuh rohani. Dengan kata lain, ada 2 hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Kita menganggap perisai iman ketika kita merenungkan tentang apa yang telah Tuhan lakukan di samping kehadiran masalah kita. Suatu kita menghadapi, kita sudah percaya pada Tuhan, pasti ada permasalahan dalam hidup kita. Tapi kita percaya apa? Tuhan Tuhan mau kita menggunakan perisai iman, kepercayaan kita kepada Tuhan untuk menangkis setiap godaan itu. Dan yang terakhir, percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya. Kita mengangkat perisai iman ketika kita memilih untuk berdiri di atas janji-janji daripada Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita melihat di dunia ini, iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menggoda kita, si jahat itu.
baik mungkin melalui mass media, internet, televisi, video game, film, musik populer, semuanya itu menawarkan kadang pemalsuan dari penggodaan yang dia janjikan, yang bukan Tuhan janjikan kepada umatnya. Oleh itu hari ini kita perlu bagaimana untuk menangisnya. Kalau sadar bukan sewaktu terjadi peperangan kita baru menggunakan, tapi setiap hari kita berjalan dengan Tuhan dengan pelengkapan rohani daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang memanggil kami, Engkau Tuhan yang melengkapi kami dengan pelengkapan senjata daripada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap daripada hidup kami senantiasa memakai pelengkapan senjata daripada-Mu Tuhan untuk menangkis setiap godaan daripada si jahat, untuk menangkis daripada tantangan daripada zaman ini, zaman sekarang, zaman yang jahat, zaman yang terus menghanyutkan kami untuk kesenangan dunia saja. Tapi kami mau Tuhan, ada setiap hari, ada firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pimpin sertai kami Tuhan, khusus pada masa pandemi ini, masa kami seringkali dihanyutkan, mudah untuk melepaskan Tuhan. Masa kami seringkali tidak ada orang yang mendampingi kami untuk terus setia kepada Tuhan. Tapi kami percaya ada Roh Kudus Tuhan yang tetap pimpin sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengatakan, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mau mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Mari kita bersama-sama mengatakannya dengan sungguh-sungguh, aku mau mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mau mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah
di M2 Sunday Service. Kami tetap mengingatkan bagi kita semuanya, mari kita boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal sampai pada akhirnya dengan sikap ibadah dan hormat kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap setia beribadah bersama-sama dengan kami di M2 Sunday Service setiap minggunya. 2 minggu lagi pada tanggal 4 April kita akan merayakan bersama-sama Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, Hari Paskah. Mari sama-sama kita boleh bergabung beribadah di dalam ibadah online kita. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Armor of God, perlengkapan senjata Allah. Anak-anak muda, pakailah dan perlengkapilah dirimu dengan senjata Allah supaya engkau siap menghadapi tantangan zaman di depan hidupmu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Safe in the Savior's